Jadi cyber recruitment, cyber training. Jadi latihannya nggak lagi fisik, tapi latihannya cukup menggunakan online, cara membuat bom seperti yang terjadi di dalam kasus yang kemarin ya, yang kelompoknya Solikin itu semuanya online semua belajarnya. Pendanaannya juga melalui online juga. Ada yang menggunakan Bitcoin malah, yang uang dunia maya ya, uang dunia cyber. Polri berusaha sekuat tenaga membendung perekrutan sel-sel teroris melalui media sosial. Namun bagaimanakah peran pemerintah dalam membentuk serbuan teroris melalui media sosial? Jembatan Cisomang mengalami keretakan yang cukup parah, bahkan kendaraan berat dilarang untuk melintas. Halo, selamat sore pemirsa. Perekrutan teroris melalui medsos akan tidak terbendung. Polri memang sudah berhasil mendeteksi aksi perekrutan mereka. Lalu pemerintah juga harus ikut turun tangan menerapkan sistem dunia maya yang jitu. Sementara itu juga kami akan membahas informasi lain mengenai jembatan Cisomang di tol Cipularang Purbalenyi yang retak. Keretakannya begitu masif sehingga kendaraan berat dilarang untuk melintas. Kami akan membahas dua topik itu dalam Prime Time News bersama saya Afiani Malik. Polri mengidentifikasi adanya peningkatan kegiatan terorisme berbasis cyber. Karena itu aparat akan melakukan pencegahan terorisme bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Kegiatan terorisme di dunia maya makin meningkat. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, rekrutmen, pelatihan dan pendanaan makin intensif dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang makin maju. Cyber terrorism, cyber jihad, istilah-istilah mereka. Jadi melakukan rekrutmen, melakukan pelatihan, jadi cyber rekrutmen, cyber training. Jadi latihannya nggak lagi fisik, tapi latihannya cukup menggunakan online, cara membuat bom seperti yang terjadi di dalam kasus yang kemarin ya, yang kelompoknya Solikin itu semuanya online semua belajarnya. Pendanaannya juga melalui online juga. Ada yang menggunakan Bitcoin malah, yang uang dunia maya ya, uang dunia cyber. Kapolri mencontohkan jaringan teroris Solihin yang tertangkap di Bekasi menggunakan cyber untuk berkomunikasi, pelatihan, dan pendanaan. Terkait ini, Polri kini juga melakukan counter terorisme melalui dunia maya secara lebih intensif. Untuk itu, Polri mengaku membutuhkan regulasi yang lebih kuat dan teknik-teknik non-legal yang efektif. Mungkin perlu ada mungkin regulasi yang lebih kuat atau teknik-teknik lain yang non-legal. Jadi yang legal kita lakukan, di antaranya membuat kapabilitas investigasi di dunia maya. Yang kedua adalah rule of law-nya. Yang ketiga adalah teknik-teknik untuk non-legal dalam rangka untuk menyerang mereka. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pihaknya memberikan keleluasaan kepada aparat untuk melakukan counter terorisme berbasis cyber. Untuk konten radikalisme, terorisme, karpet merah diberikan kepada Kapolri, kepada Kepala BNPT dan Kepala BIN. Tentunya Panglima TNI di belakang kita. Mengapa? Dan itu tidak pakai prosedur yang berbelit-belit. Berbagai pengungkapan dan penangkapan jaringan terorisme terakhir ini juga dilakukan dengan teknik pelacakan berbasis cyber. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, perekrutan sel-sel teroris melalui media sosial sudah mengkhawatirkan. Polri melalui tim Densus dan Cybercrime sudah mengawasi bahkan pola aliran dana juga dilakukan melalui internet. Media sosial dikenal sebagai media yang sangat luas dan memiliki kekhasannya tersendiri. Sangat pribadi, cepat, dan melintasi jarak serta letak geografis. Namun bukan berarti negara takluk dengan aksi perekrutan teroris melalui medsos. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh negara? Kita akan langsung membahasnya. Untuk sementara narsum yang bersama saya di studio saat ini adalah pengamat IT dan komunikasi, Mas Ruby Alamsyah. Mas Ruby, selamat sore. Selamat sore Mbak Fi. Mas Ruby, oke, sambil juga menunggu persiapan dari narasumber yang lain. Mas Ruby, bagaimana Anda melihat ini kan semuanya sudah, kalau tadi Pak Kapolri mengatakan sudah lintas batas, semua tuh udah nggak ada kemudian tatap langsung, mulai dari perekrutan, pendanaan dan lain-lain. Secanggih itukah sekarang terorisme terutama ISIS mungkin? Jadi internet kan memang jadi jalan atau cara baru bagi orang untuk komunikasi, untuk melakukan apapun dengan cepat dan tanpa kenal waktu dan batas lagi. Nah,
Untuk kegiatan umum bisa, apalagi untuk kegiatan teroris pun bisa. Misalnya untuk komunikasi, sekarang udah banyak aplikasi chatting yang terenkripsi, yang bisa aman. Mereka menganggap itu aman, jadinya mereka menggunakan. Lalu tadi disebutkan tentang masalah dana, pendanaan segala macam. Di internet sudah banyak cara pembayaran atau pengiriman uang yang anonimus. Yang paling tinggi adalah Bitcoin. Nah itu Pak Kapolri juga sudah menyebutkan tentang Bitcoin tersebut. Nah jadi anonymous dan security yang cukup tinggi dan akses yang cepat itu jadi dimanfaatkan oleh mereka. Lalu sejauh apa pihak kepolisian kita dan juga mungkin dari Kementerian Kemenkominfo ini mampu nggak catch up dengan teknologi itu? Adakah kemudian teknologi lebih advance? Oke, privacy mungkin kita bisa hormati, tapi jika berkaitan dengan kemudian tindak pidana terorisme ini kan mengerikan. Saya yakin Kominfo maupun kepolisian sudah dan beberapa badan lain BNPT maupun BIN itu pasti memiliki kemampuan itu. Masalah advance atau tidaknya tinggal masing-masing saling catch up aja. Mereka lebih advance, ya, penegak hukum pun bisa lebih advance. Banyak perangkat, tools maupun SDM yang mumpuni yang bisa membantu hal tersebut. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Menkominfo, Pak Rudiantara. Selamat sore, Pak Rudiantara. Assalamualaikum, Mbak Afi. Ya, waalaikumsalam Pak Rudiantara. Kami membicarakan soal cybercrime berkaitan dengan terorisme. Ada aksi perekrutan, sampai kemudian mengajarkan cara membuat bom dan lain-lain termasuk juga pendanaan. Sejauh ini apa yang hasil dari pemantauan dari Kementerian Anda sendiri, Pak Rudiantara? Dalam menjalankan tugasnya di dunia maya ini yang berkaitan dengan konten radikalisme atau terorisme, tentu kami bekerja sama dengan instansi lain. Ada kepolisian, ada badan intelijen, ada BNPT, 3 itu yang utama, dan koordinasi. Dan pada saat kita melakukan aksi di dunia maya, setelah koordinasi tentunya. Karena di depannya adalah tentunya BNPT, nanti ada Densus, dan lain sebagainya. Dan mereka lah yang menjadi driver dari katakan treatment atau perlakuan terhadap dunia maya atau situs ataupun media sosial ini. Oke, seberapa masif yang Anda lihat soal yang berkaitan dengan terorisme di dunia maya ini? Masif atau tidaknya ini relatif. Mengapa? Karena yang namanya radikalisme terorisme ini menjadi isu global, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, karena akhir-akhir ini ada peningkatan dari sisi aktivitas, tentu kami juga memantau bersama-sama dengan teman-teman khususnya di kepolisian, baik itu dari Densus maupun BNPT. Dan dari teman-teman inilah yang mereka yang akan menetapkan bahwa ini karena untuk tujuan kadang-kadang ya, untuk tujuan untuk penyidikan lebih dalam, kadang-kadang dibiarkan dulu beberapa saat, tapi tentunya teman-teman Polri mempunyai kemampuan kapasitas untuk menetapkan kapan diblok, kapan dibiarkan dahulu, karena pembiaran itu pun kalau dilakukan pastinya untuk tujuan pendalaman, karena kan kalau pemantauan bisa terjadi beberapa saat sebelumnya bahkan. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan jeda sejenak. Saya perkenalkan ada narasumber yang baru bergabung, Kabag Penum dari Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Pak Martinus, selamat sore. Selamat sore. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih jauh peningkatan aktivitas tadi disampaikan oleh Pak Rudiantara. Kenapa kemudian ada juga proses dibiarkan sesaat? Takutnya malah kebablasan, malah juga mengancam resiko keamanan dari masyarakat sendiri. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News.